Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti Be a Great Woman. Bertemu lagi dengan saya pada sore hari ini. Dan kesempatan pada kali ini kita akan membahas mengenai hak seorang muslimah menurut agama Islam. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa yang menjadi hak seorang muslimah, maka kita fahami dulu definisi dari hak itu sendiri. Besti Be a Great Woman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah bentuk-bentuk kebenaran, milik, wewenang, kekuasaan, pangkat dan kekuasaan menurut hukum. Sementara hak menurut bahasa adalah ketetapan dan kesesuaiannya dengan realita. Sementara hak menurut istilah adalah hal-hal yang ditetapkan dengan ketentuan syar'i dan kecenderungan untuk menerapkannya. Nah, di dalam agama Islam, sumber penetapan hak itu adalah syariat, yakni apa-apa yang tercantum dalam nas-nas Al-Quran, hadis atau ijma ulama. Berdasarkan sumber-sumber penetapan hak tersebut, maka sebagaimana kewajiban seorang muslimah, maka hak seorang muslimah pun terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah haknya sebagai seorang pribadi, kemudian haknya sebagai seorang anak, yang ketiga haknya sebagai seorang istri, yang keempat haknya sebagai seorang ibu, dan yang kelima adalah haknya dalam bermasyarakat. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, Besti Be a Great Woman. Yang pertama adalah hak seorang muslimah sebagai seorang pribadi. Ada beberapa hak seorang muslimah sebagai seorang pribadi. Yang pertama adalah hak kebebasan pribadi. Hak kebebasan pribadi ini adalah kebebasan seorang muslimah untuk beraktivitas, untuk bepergian atau pulang dengan aman, tanpa perlu khawatir terhadap keselamatan dan kehormatannya dari berbagai gangguan. Nah, selain kebebasan berpribadi, haknya sebagai seorang pribadi juga mempunyai hak mengemukakan pendapat. Islam tidak pernah memaksakan keyakinan kepada seseorang, sehingga seorang laki-laki maupun seorang wanita dalam agama Islam mempunyai hak untuk meyakini sesuatu dengan cara yang sama. Hak untuk mengemukakan pendapat ini difirmankan Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 1, yang artinya berbunyi, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, itu adalah hak pribadi seorang wanita untuk mengemukakan pendapat. Muslimah sebagai pribadi mempunyai hak untuk menuntut ilmu. Hak ini difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya. Yang artinya berbunyi, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, orang-orang di sini adalah berlaku umum, jadi bisa laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Bukhari, di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah baik, dia akan memahamkannya ilmu agama. Maka ketika seorang muslimah dan Allah ingin menjadikannya orang yang baik, maka Allah akan memahamkannya ilmu agama untuk dirinya. Nah, itu adalah hak seorang muslimah sebagai seorang pribadi. Nah, berikutnya adalah yang kedua, yaitu hak seorang muslimah sebagai seorang anak. Sebagai seorang anak, seorang muslimah mempunyai hak untuk diperlakukan, untuk diberikan nafkah oleh ayahnya, oleh orang tuanya, untuk diasuh dan dibimbing. Nah, terkadang orang tua tidak merasa sabar ketika menghadapi anak-anaknya.
Dan khusus untuk muslimah yang sebagai seorang anak, Allah memberikan sebuah keistimewaan ketika orang tua bersabar kepada anak-anak wanitanya. Nah, hal tersebut tercantum dalam hadis riwayat Al-Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diuji sesuatu lantaran anak-anak perempuannya, maka itu akan menjadi pelindungnya dari neraka. Dalam hadis riwayat Tirmizi dari Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengasuh 2 anak perempuan, maka aku dan dia akan masuk ke dalam surga seperti ini. Beliau memberi isyarat dengan kedua jarinya. Nah, itu adalah hak-hak seorang muslimah sebagai seorang anak.